Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di season kali ini imbas dari video yang kemarin ya, jadi sangat banyak sekali yang nge-DM, banyak sekali yang berkomentar di Facebook, kemudian di IG dan lain-lain yang tentang bagaimana mencari ketenangan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis biasanya itu selalu mengalami gelisah, banyak pikiran dan sebagainya, sehingga membuat kita itu ya tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya. Nah padahal untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu harus bisa menjaga pikirannya. Bagaimana caranya supaya kita itu menjadi tenang, sehingga ketenangan itu bisa mempercepat pemulihan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, kenapa ketenangan itu bisa mempercepat teman-teman ya, karena untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis lebih dominan itu kita terjadinya itu dari pikiran teman-teman. Setiap sensasi yang hadir lebih dominan itu hasil daripada banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya teman-teman itu banyak yang bertanya ya, Pak nih sekarang nih Bapak kan sudah jelaskan nih bla 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 macam asam lambung. Intinya kita itu harus tenang, harus happy, harus bahagia gitu kan ya. Nah kalau misalkan untuk mencari-cari bahagia kan sudah tahu sendiri gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk mencari ketenangan ini gimana caranya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara mencari ketenangan agar kita itu hatinya tenang, pikirannya tenang, perasaannya juga tenang, bagaimana caranya, tonton videonya sampai habis. Jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah mengerti, sudah paham, maka kalian akan bisa melakukannya dengan mudah teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Nah tetapi gangguan rumahan ini akan terasa sangat besar ketika kitanya belum paham gitu teman-teman, belum mengerti. Jadi selalu berpikir yang lain-lain, selalu berimajinasi yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara mencari ketenangan teman-teman ya. Untuk mencari ketenangan itu di awal-awal itu dari pikiran teman-teman ya. Karena apa? Karena kita juga kalau misalnya kitanya tidak tenang, itu ketidaktenangan kita itu lahir dari pikiran teman-teman ya. Pikiran kita selalu berandai-andai kemana-mana. Waduh, jangan-jangan penyakit ini bahaya. Waduh, jangan-jangan saya itu tidak akan sembuh lagi. Waduh, jangan-jangan saya itu akan selamanya begini. Kemudian meratapi nasib juga. Kapan ini saya akan sembuh? Kapan saya itu mulai kayak orang lain? Nah itu teman-teman ya, sehingga pemikiran-pemikiran itu menjadi ketidaktenangan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian tahu penyebabnya, ya sudah, stop saja cara berpikir seperti itu, stop membayang-bayang seperti itu, kapan kita akan mulai sembuh, kapan kita akan mulai membaik. Stop bayangan-bayangan seperti itu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama itu belajar masa bodoh. Itu yang pertama teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu ketika kita banyak pikiran ya kita bakal ruwet sendiri. Makanya harus belajar masa bodoh. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak berbahaya kalau seandainya kalian sudah menjaga makannya. Itu teman-teman. Yang kedua, menjaga pola hidupnya, kemudian menjaga pola pikirnya. Nah ini termasuk di menjaga pola pikir, belajar masa bodoh. Toh semua yang kita rasakan itu tidak berbahaya, cuman rasanya sangat dahsyat sekali, cuman rasanya tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang paling utama itu belajar masa bodoh. Nah ketika kalian belajar masa bodoh, nanti kalian akan enjoy sendiri teman-teman ya. Tetapi ada hal lagi yang harus kalian lakukan, dan banyak sekali yang membuat kalian itu nyaman, tenang. Sebetulnya banyak caranya teman-teman ya. Bisa dengan tontonan, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perasaan. Nah itu teman-teman, contoh dengan penglihatan, misalkan kalian selalu melihat-lihat pemandangan-pemandangan, kemudian hal-hal yang menyenangkan. Jangan pernah kalian melihat-lihat berita tentang keributan-keributan. Ya itu membuat pikiran kalian itu menjadi nggak nyaman. Kenapa? Karena kita ketika melihat hal-hal yang ribut-ribut misalkan gitu ya, nah itu pikiran kita itu akan selalu ikut ya. Selalu ikut apa yang kita lihat, pikiran kita itu pasti akan meresponnya teman-teman ya. Contoh lah kalau misalkan kita melihat orang yang sedang berantem teman-teman ya, minimal ada emosi yang tumbuh di situ.
entah itu rasa iba, entah itu rasa nafsu, ya, karena tahu ya kalau si itu nggak salah. Jadi di situ ada emosi yang terjadi, dan ketika ada emosi yang terjadi, gitu teman-teman, itu pikiran selalu ikut, dan itu nanti akan menyebabkan kalian stres tersendiri, teman-teman. Jadi makanya untuk saya itu selalu bilang sama teman-teman itu, jangan selalu memikirkan hal-hal yang sepele, teman-teman ya. Nah itu cegah, belajar masa bodoh gitu. Hindari tontonan-tontonan yang kurang baik, teman-teman ya. Perbanyak tontonan-tontonan yang bisa membuat kita itu nyaman, tenang, teman-teman ya. Contoh misalkan di video juga banyak lah pemandangan-pemandangan, keindahan-keindahan desa atau keindahan-keindahan alam, banyak sekali teman-teman ya, itu ditontonan saja. Kemudian ketika kalian melakukan juga keluar, ketika jalan-jalan keluar, itu kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan, kemudian jalan-jalan yang luas. Nah itu bisa membuat tenang, teman-teman ya. Hindari tontonan atau penglihatan-penglihatan yang membuat kita ruwet, teman-teman ya. Itu tips yang kedua. Yang kemudian dari apa ya? Dari pendengaran. Dari pendengaran juga sama, teman-teman ya. Jangan pernah kalian mendengarkan celotehan orang-orang yang nggak benar, teman-teman. Apalagi mengenai tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan kemudian orang yang nyelotehnya itu belum pernah mengalaminya, teman-teman ya. Karena untuk orang yang belum pernah mengalaminya, biasanya itu selalu mengetagnya itu hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman ya. Awas nih, asam lambung itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika kalian mendengarkan seperti itu pasti emosi kalian itu ngedrop lagi, teman-teman ya. Mental kalian turun lagi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian sekarang tidak nyaman karena gangguan asam lambung, ditambah lagi ada orang yang nyeloteh seperti itu. Nah akhirnya mentalnya turun lagi gitu, teman-teman. Ada ketakutan di situ ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya kalian harus menjaga penglihatan. Apa yang kalian lihat itu harus kita jaga. Kemudian apa yang kalian dengarkan juga jangan terlalu diperbesar, teman-teman. Apalagi hal-hal yang berbahaya. Kalian boleh memperbesar pendengaran hal-hal yang menyenangkan, teman-teman. Contoh lah, kalau misalkan oh kamu lagi asam lambung, iya nih lagi asam lambung, tenang, nanti juga bakalan membaik lagi, karena memang bakalan membaik ya. Nah kemudian ketika orang itu bilang seperti itu, ya sudah, anggap saja itu sebagai motivasi. Nah itu teman-teman, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang sebetulnya nggak bahaya. Makanya ketika ada orang yang bilang itu nggak berbahaya, benar sekali teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang mendengarkan celotehan orang, wah asam lambung berbahaya, tidak sama sekali teman-teman. Asam lambung itu hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif, teman-teman ya. Mau produktif gimana? Serba nggak nyaman, teman-teman ya. Jadi aktivitas itu terbatas. Itu saja sih sebetulnya, cukup mengganggu saja. Tetapi kalau misalnya dikatakan berbahaya, ya tidak, teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan, karena saya menjelaskan di sini itu, saya itu hanya menjelaskan sepengalaman saya, karena saya sudah sembuh total sekarang. Kemudian sembuhnya juga tidak tidak pakai obat, tidak pakai herbal, teman-teman. Jadi pure secara alami saja. Nah itu teman-teman. Nah makanya saya selalu bilang, dan kemudian bisa mengatakan, bisa menjelaskan, dan berani mengutarakan bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa ditangani tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu karena memang apa? Karena memang itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu berani mengutarakan bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa membaik, bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Karena ini pengalaman saya, teman-teman. Dan untuk pengalaman saya itu juga banyak ya orang lain yang sekarang sudah mulai membaik, bahkan sudah dikatakan sembuh itu tanpa obat, tanpa herbal. Banyak sekali di video-video saya ya. Itu apalagi di kolom komentar itu sangat banyak sekali yang sudah sembuh tanpa obat, tanpa herbal gitu, teman-teman. Nah makanya itu menjadi panduan buat kalian lah, bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu ya. Jadi tanpa diapa-apain sebetulnya sih bisa sembuh gitu, teman-teman ya. Cuman durasinya atau temponya akan lebih lama dengan orang yang menggunakan metode, dengan menjalankan metodenya itu, menjalankan pola makannya yang benar, kemudian menjaga jenis makanannya, teman-teman ya. Kemudian menjaga juga pola hidupnya. Hiduplah seperti orang-orang sehat, istirahatnya terjaga, tidurnya di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam gitu, teman-teman ya. Jarang begadang, kemudian stop berpikir yang aneh-aneh. Nah itu teman-teman, olahraganya sering dilakukan minimal 30 menit dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Jadi menjaga pola makan, menjaga pola hidup, kemudian menjaga pola pikir. Nah itu teman-teman, itu metodenya gitu. Dan banyak sekali sekarang yang sudah membaik gitu, teman-teman, bahkan sudah sembuh total.
Nah itu. Nah sekarang bagaimana sih mencari ketenangan dari perasaan? Nah, untuk dari perasaan teman-teman ya, itu biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perasaannya itu memang kurang stabil teman-teman ya. Itu di video yang sebelumnya sudah saya ceritakan. Kadang kalau misalnya kita lagi sedih ya sedih gitu teman-teman. Kalau misalnya kita lagi senang ya senang. Kalau lagi bawaannya itu pengen marah ya marah. Itu ya tidak stabilnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mempunyai perasaannya memang seperti itu ya. Itu sepengalaman saya. Nah biasanya untuk perasaan biar kita tenang, perasaannya ya itu kembali lagi ke pikirannya teman-teman. Yang pertama belajar masa bodoh saja sebetulnya ya. Kemudian kalian tenangkan, tanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, cuman durasinya atau temponya berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain kita ke dokter atau misalkan beli obat warung juga, seminggu 2 minggu atau paling lama 1 bulan kita udah beres, kita udah sembuh. Tetapi untuk gangguan perasaan ya butuh tempo, karena yang namanya perasaan itu butuh latihan teman-teman ya. Berpikir logikanya seperti begini teman-teman ya, ketika kita mentalnya sedang turun, keberaniannya tidak ada, ya harus dilatih lagi teman-teman ya. Nah kalau misalkan untuk melatihnya, nah itu tergantung daripada orangnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah yang cepat itu biasanya yang punya tekad yang kuat teman-teman ya, tekad yang kuat. Jadi setiap harinya itu selalu melatih mentalnya agar menjadi mental baja lagi. Beda dengan orang yang kurang cepat teman-teman. Biasanya lebih dominannya itu dirasa malas yang sangat besar teman-teman, karena untuk rasa malas itu bisa mempengaruhi. Itu pengalaman saya, karena jujur ya dulu juga saya itu bisa dikategorikan orang yang malas untuk melatih mentalnya teman-teman. Makanya untuk mental saya itu dulu perbaikannya agak lambat juga gitu teman-teman, karena ketika saya mulai memahami ini bahwa kalau misalnya mau jalan-jalan keluar itu tidak akan terjadi apa-apa ya, karena dulu saya tuh mau jalan-jalan keluar itu selalu mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah ketika memahami ini butuh jalan-jalan, ini butuh pelatihan, tetapi tetap aja kalau misalnya lagi duduk nyaman kayak macam begini, itu menjadi rasa malas yang tinggi. Untuk bergerak itu agak sulit. Bukan agak sulit karena kita kaku, bukan teman-teman ya, tetapi agak sulit ingin melakukannya. Malasnya sangat besar. Nah itu teman-teman, nah ketika malasnya sangat besar kemudian kita tidak melakukan pelatihannya, ya itu sudah otomatis itu akan memperlambat pemulihan teman-teman. Ya berbeda dengan orang-orang yang selalu datang ke sini, karena memang saya selalu memberikan motivasi, ayo lakukan, jangan seperti saya, ayo lakukan, lawan saja ketakutannya, jangan seperti saya. Itu lebih cepat teman-teman ya, lebih cepat teman-teman ya. Nah tetapi ada juga yang datang ke sini ketika saya berikan motivasi, dia belum paham-paham juga ya, akhirnya rasa cemasnya itu masih ada teman-teman ya. Nah itu karena udahnya juga samalah gitu sama ayah saya gitu, agak malas juga. Nah itu teman-teman ya, jadi agak malas ya, sangat malas sekali untuk melakukannya. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang masih bingung, Pak bagaimana nih cara mencari ketenangan agar kita itu tetap tenang, tetap rileks. Karena kalau misalkan sudah rileks, sudah tenang, asam lambung kita itu akan cepat pulih gitu teman-teman ya. Nah untuk mencari ketenangan itu memang menurut saya, gitu, pengalaman saya menjalankan di 3 teman-teman. Yang pertama di penglihatan, kemudian di pendengaran, yang ketiganya di perasaan teman-teman. Untuk penglihatan, menjaga apa yang kita lihat, jangan sampai kita itu melihat-lihat berita-berita yang nggak benar, kayak macam berita-berita berantem, berita-berita debat kayak macam begitu. Nah itu sebaiknya hindari saja, karena ketika kita masuk ke dalam debat, di situ kita itu pikiran kita itu menjadi ikut debat juga sebetulnya. Karena ketika kita melihat debat itu pasti ada solusi ya, seharusnya ini begini nih, seharusnya si bapak ini begini nih. Nah itu menjadi pemikiran yang sangat besar teman-teman. Hindari saja debat-debat kayak macam begitu. Alangkah baiknya kalian menontonnya itu video-video relaksasi. Banyak sekali di YouTube ya, banyak sekali di YouTube itu video-video relaksasi, pemandangan-pemandangan gitu, pemandangan-pemandangan indah kayak macam pegunungan-pegunungan, pesawahan-pesawahan, banyak sekali di YouTube itu ya. Nah kemudian yang keduanya, menjaga juga pendengaran teman-teman. Jangan kalian itu mendengarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, atau misalkan di luar apa ya, di luar kemampuan kita teman-teman. Apalagi yang pendengaran yang bisa menyebabkan emosi kita terjadi lagi, gosip-gosip yang membuat kita itu menjadi cemas lagi. Nah itu teman-teman, alangkah baiknya kalian mendengarkan hal-hal yang menenangkan. Banyak sekali di YouTube itu ya, kayak macam apa ya, musik-musik relaksasi gitu. Kemudian
musik-musik banyak ya bisa menenangkan, apalagi yang namanya sholawatan banyak ya di YouTube itu. Nah, cuman untuk pendengaran, alangkah baiknya kalian sesuaikan saja dengan agama kalian, biar kalian itu manfaatnya ada dua ya. Kalian menjadi tenang, yang keduanya itu dapat pahala juga gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Dulu juga saya itu mendengarkan audio relaksasi, tetapi ketika mendengarkan audio relaksasi ini pengalaman saya, itu kita cuma mendapatkan ketenangan saja, pahalanya tidak ada, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita mendengarkan sholawatan, lantunan sholawatan, kemudian pendengaran video-video ngaji gitu, audio mengaji. Itu selain kitanya tenang, kemudian kitanya juga mendapatkan pahala. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada dua pendapatan kita yang kita punya ketika kita melakukan satu hal. Nah, itu teman-teman ya. Itu untuk di pendengaran. Nah, kemudian di perasaan itu kita selalu menjaga perasaan gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam suatu masalah terlalu besar, karena ketika kita masuk ke dalam masalah suatu permasalahan yang sangat besar, itu perasaan kita itu akan tidak stabil. Kalau misalkan suatu masalahnya itu yang membuat kita itu menjadi marah ya, kita itu akan bisa terpancing emosinya, kemudian marahnya lahir. Ketika marah lahir, di situ otot kita menegang. Nah, ketika ototnya menegang di situ ya pasti kita nggak nyaman juga gitu teman-teman. Itu pengalaman saya gitu. Nah, kemudian jangan juga kalian bersentuhan dengan yang namanya rasa sedih gitu teman-teman ya. Karena ketika kita bersentuhan dengan rasa sedih, itu pikiran kita itu melayang kemana-mana teman-teman, dan akhirnya itu yang terjadi kitanya lemas. Ketika lemas itu pikiran kita melayang kemana-mana, kitanya kurang mood, dan akhirnya meneteskan air mata. Nah, itu teman-teman, makanya hindari saja ke sana. Nah, yang harus kalian lakukan itu kalian itu mencari ketenangan-ketenangan biar perasaannya juga tetap terjaga teman-teman ya. Rasanya terjaga, perasaannya terjaga gitu. Jadi tidak sedih, tidak mengalami sedih, tidak mengalami emosi marah seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu ya. Nah, tetapi memang kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk pendengaran, untuk penglihatan, untuk perasaan itu sangat sensitif sekali teman-teman. Karena apa? Karena terdorong dengan sifat keponya yang terlalu besar, ingin mencari tahunya itu sangat besar sekali. Sudah dibilangin bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya, tetap aja kalau seandainya ada video yang bilang awas nih, hati-hati nih, asam lambung berbahaya, ingin kalian tonton. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu jiwa keponya. Jadi jiwa ingin tahunya itu memang sangat besar sih gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika teman-teman sudah tahu gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya, tanamkan dalam pikiran, kemudian kalian jangan mencari-cari informasi-informasi yang membuat kita itu menjadi tidak stabil lagi gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi ketika kalian sudah tahu nih asam lambung dan sensitif psikosomatis tidak berbahaya, kemudian ada orang yang bilang asam lambung nih berbahaya nih, jangan kalian semberi, kemudian jangan cari tahu keterangannya seperti apa. Karena kalau misalnya kita cari tahu keterangannya, wah, itu bisa membuat kita itu cemas lagi. Itu pengalaman saya, dan seharusnya kalian itu tanya dulu sebelum kalian itu mencari tahu, apakah Anda pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Kalau misalkan saya belum pernah, cuman saya tahu katanya gitu, ya udah jadi dengerin. Nah, itu ya. Karena apa? Karena untuk orang yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, penjelasannya itu kadang justru selalu bertele-tele ya. Selalu bertele-tele. Nah, itu teman-teman ya. Karena apa? Karena dia itu menjelaskan sesuai sesuai pengalaman yang belum pernah dia alami gitu teman-teman ya. Nah, kecuali kalau misalkan dokter yang bilang, wah nih asam lambungnya nih misalkan bisa mudah disembuhkan, dan itu banyak sekali ya. Dokter spesialis saja banyak yang mengatakan bahwa asam lambung dan sensitif psikosomatis ini mudah diobati, tergantung daripada kitanya sendiri teman-teman ya. Nah, makanya kalian percaya sama orang yang nggak jelas atau percaya sama dokter. Nah, itu teman-teman ya. Kalau menurut saya logikanya ya kita harus percaya sama dokter saja teman-teman ya. Karena apa? Karena dokter itu lebih pintar teman-teman ya. Dokter itu lebih pintar, sekolahnya juga bertahun-tahun. Nah, kita kalau misalkan orang yang belum pernah sekolah seperti itu, kalau misalnya mengatakan sama kalian begini-begini,
lihat saja apakah dia pertama, apakah dia mempelajarinya, atau yang kedua apakah dia mengalaminya. Kalau seandainya tidak, udahlah, nggak usah didengarkan teman-teman, karena informasinya itu bisa menjerumuskan ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti informasi dia itu akan terserapnya itu beda dengan pikiran kita teman-teman ya. Jadi menjurusnya itu hal-hal yang berbahaya, akhirnya pemikiran-pemikirannya juga ke pemikiran-pemikiran yang bahaya, nanti melahirkannya juga ketakutan. Dan seandainya melahirkan ketakutan, di situ ada kecemasan. Dan kalau seandainya kecemasannya terus bergulir dalam perasaan kita teman-teman ya, nah itu asam lambung dan ansiety psikosomatisnya itu, untuk asam lambungnya itu bisa terpicu untuk kembali tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman sekarang memang benar sekali ya untuk orang-orang yang bertanya bagaimana cara mencari ketenangan, karena ketenangan itu bisa membantu pemulihan. Karena sebetulnya gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis itu lebih dominannya itu di pikiran. Keterangan kalian tentang mencari ketenangan, tentang ketenangan bisa mempercepat pemulihan, itu memang benar. Cuman pertanyaannya bagaimana cara mencari ketenangan? Ya sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama bisa dari penglihatan. Mulailah latih penglihatannya dengan penglihatan yang baik teman-teman ya, seperti mencari-cari pemandangan. Apalagi kalau misalnya kalian itu mencari pemandangannya itu pure dengan nyata gitu ya, bukan di video ya. Kayak macam jalan-jalan ke kebun teh, melihat pemandangan dengan secara langsung gitu teman-teman ya, itu manfaatnya akan lebih besar. Yang pertama kita olahraganya dapat ya, kemudian fresh pikirannya juga dapat, hirupan udaranya segar itu sangat dapat. Berbeda dengan ketika menonton video saja, karena misalkan ada penjelasan kata Pak Abdurrahman nih banyak sekali tontonan di YouTube tentang alam-alam, boleh-boleh saja, cuman alangkah baiknya kalian juga melakukannya secara langsung. Tetapi kalau misalkan orang yang berada di perkotaan memang agak sulit juga ya. Orang yang berada atau rumahnya di perkotaan memang agak sulit juga untuk mencari pemandangan, ya nggak apa-apa, carinya di video saja. Tetapi kalau misalkan ada orangnya yang di pedesaan atau di perkampungan, alangkah baiknya kalian itu jalan-jalannya di sawah saja teman-teman ya, melihat pemandangannya itu secara langsung. Karena untuk secara langsung itu manfaatnya sangat besar. Selain kita melatih otaknya, selain kita melatih ketenangannya, di situ ada manfaat untuk olahraganya juga dapat. Karena kita sudah jalan ya, aliran darah lancar, aliran oksigen lancar ke seluruh tubuh. Kemudian kita juga mendapatkan atau menghirup udara yang cukup segar juga. Nah itu teman-teman, jadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk olahraga langsung atau melihat pemandangan langsung. Nah itu teman-teman. Kemudian dari pendengaran, jangan pernah kalian mendengarkan celotehan orang yang nggak benar tentang gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis. Kalau seandainya orang tersebut tidak pernah mengalaminya, nggak usah lah, apalagi hal-hal yang berbahaya teman-teman. Mending orang yang ngobrol itu walaupun dia tidak terkena gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis, namun ketika menjelaskan tentang gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis ini bisa menenangkan, ya kalian harus dengarkan teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Apa yang membuat kita nyaman ya lakukan, kalau ya apa yang tidak membuat kita tidak nyaman ya hindari saja. Wajarnya seperti itu, logikanya ke situ ya, karena kita mencari ketenangan, kita mencari kenyamanan. Itu ya, sesimpel itu sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana mencari ketenangan agar kita itu tenang setiap harinya. Kemudian ketenangan itu bisa mempercepat pemulihan, karena untuk gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis ini akan lebih cepat pulihnya kalau seandainya kita tenang. Itu yang pertama. Kemudian kitanya juga bahagia sebetulnya ya. Kemudian tidak ruwet dengan pikiran-pikiran terlalu besar, apalagi pikiran-pikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf tadi itu ada tamu kesini, cuman saya nggak tahu karena memang saya tadi tidak ada di rumah. Cuman ketika saya tanya ke keluarga, si ibunya dari mana, si bapaknya dari mana, dan keluarga juga memang tidak tahu. Karena ketika datang ke sini itu dia itu menanyakan tentang saya, teman-teman, ingin ketemu katanya gitu. Cuman karena memang saya itu dari pagi itu berangkat seperti biasa keliling, nah jadi nggak ketemu. Tetapi di situ ngobrol juga sih sama keluarga tentang keluhannya gini ini. Tetapi tidak tahu rumahnya di mana gitu teman-teman. Dan semoga saja yang tadi datang ke sini semoga saja menonton ini, dan semoga saja bisa memaklumi ya. Dan mohon maaf sekali ketika kalian atau teman-teman semua yang datang ke sini
ketika saya tidak ada, saya mohon maaf karena memang saya tuh di hari Sabtu Minggu itu kalau misalkan tidak ada janji ketemu ya pasti saya keliling gitu teman-teman. Ya berbeda ketika kalau misalkan ada janji, Pak nih saya mau datang ke rumah, ya paling saya tanya jam berapa gitu. Soalnya saya tuh ketika beres pasti keliling lah gitu ya. Kenapa saya selalu keliling di hari libur? Yang pertama itu memang saya untuk melakukan jalan-jalan juga, karena saya itu mulai dari sekarang itu selalu mencari kebahagiaan teman-teman ya. Jadi ketika keliling-keliling gitu kan, naik motor, lihat pemandangan, itu ada kenyamanan tersendiri buat saya sebetulnya gitu teman-teman ya. Buat saya juga, buat saya pribadi juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian membantu teman-teman juga yang belum membaik di sekitaran yang dekat-dekat sini aja gitu teman-teman, yang dekat atau terjangkau dengan motor saya, dan itu pun jangkauannya itu perjalanannya itu tidak lama gitu, paling sekitar 10 menit atau 15 menit pasti akan saya kejar, paling lama setengah jam pasti akan saya kunjungi. Nah itu teman-teman, itu manfaatnya untuk saya pribadi sebetulnya untuk itu, dan kemudian untuk membantu teman-teman juga. Dan kemudian banyak yang bertanya juga nih tentang konsultasi sama saya teman-teman ya. Pak, berapa nih biayanya untuk konsultasi sama Bapak? Jangankan untuk membicarakan biaya, membicarakan masalah konsultasi saja itu saya pasti akan tolak teman-teman ya. Karena yang namanya konsultasi, saya itu harus dokter, saya harus hipnoterapi, saya harus ahli medis. Nah, sementara saya bukan ketiga-tiganya teman-teman. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selang beberapa tahun, dan kemudian bisa membaik tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya mau konsultasi pasti saya tolak. Tetapi untuk sharing, berbagi sepengalaman, berbagi cara gitu teman-teman, ayo saya terima teman-teman. Dan untuk biaya, saya katakan di sini, padahal ini sudah banyak sekali videonya ya, untuk biaya gratis teman-teman ya. Kenapa saya gratiskan teman-teman ya? Karena saya tahu persis orang yang menderita tentang gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, apalagi yang yang menderitanya itu kepala rumah tangga, sudah pasti perekonomiannya terganggu. Dan kalau seandainya saya pinta bayaran, subhanallah ya, itu kepala rumah tangga itu harus membiayai keluarganya, harus membiayai anak-anaknya, harus membiayai hidupnya gitu teman-teman ya. Nah sementara kan tidak bekerja, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu apalagi yang untuk kepala rumah tangga itu ya bekerjanya juga terganggu ya, sudah otomatis penghasilannya juga itu akan terganggu teman-teman. Itu pengalaman saya juga dulu seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ingin sharing, Pak berapa nih biayanya nih, saya pengen sharing terus nih, saya pengen tiap minggunya itu datang ke rumah saya, pengennya itu tiap minggu itu saya ketemu misalnya gitu ya. Tidak sama sekali, tidak ada biaya di situ teman-teman ya, jadi gratis gitu teman-teman ya. Tetapi mohon maaf juga ketika ada orang, Pak saya ingin ketemu tiap minggu, kan saya itu harus kelilingnya itu sama banyak orang teman-teman ya, bukan salah satu orang saja. Makanya ketika ngobrol juga paling lama itu sekitar 1 jam, paling lama itu sekitar 2 jam. Dan sejarah saya atau sepengalaman saya ketika saya ngobrol sampai berjam-jam itu dengan si Mas yang kemarin tuh ya yang ngeyel, kalau seandainya keluar itu, Pak nanti saya pingsan karena ini saya udah gemeteran kayak gitu, Pak nanti ketika keluar itu saya pasti mati kata gitu ya. Yang paling lama itu di video kemarin tuh ya, jadi saya datang kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 9 kalau nggak lupa ya, kalau nggak salah ya, setengah 9 itu saya ngobrol itu panjang lebar, dia ngeyel terus ya tentang maaf ya Mas saya ceritakan kembali ya, itu ngeyel bahwa saya itu kalau keluar nanti pingsan Pak, soalnya ini sekarang sudah mulai lemas-lemasnya gitu ya. Nah untuk lemas saya sudah jelaskan, itu lemas karena memang bisa kekurangan gizi, bisa kekurangan energi teman-teman kalau misalnya belum makan. Nah bisa juga lemas itu dari psikosomatis atau banyak pikiran teman-teman. Nah ketika kalian sudah makan, sudah minum, pure, kalian nggak usah takut kalau misalnya ada lemas-lemas padahal sudah makan, yaitu memang dari imun kalian belum membaik karena memang dipicu dari banyak pikiran. Karena untuk banyak pikiran itu bisa menguras energi dengan cepat teman-teman, makanya lakukan saja gitu. Nah itu kemarin tuh ngobrol sama si Mas, maaf ya Mas saya ceritakan kembali itu, ketika saya ngobrol panjang lebar ngeyel terus si Mas ya. Dan akhirnya kemudian saya bohongi dengan cara jalan-jalan saja, saya bilang cuma nonton mancing aja. Nah ketika mancing akhirnya dia tambah kerasan karena asik, jadi dia yang lupa untuk pulang.
Nah, di situ ada timbal balik ya. Dianya yang mulai asik, sayanya yang mulai jenuh. Ya, jenuh ya, terlalu lama mancingnya. Biasanya itu saya mancing itu nggak terlalu lama lah gitu teman-teman ya. Nah, di situ ada perbalikan ya. Jadi justru yang saya motivasi untuk pemulihan malah dianya yang nyaman. Nah, jadi sayanya yang tidak nyaman, jenuh saya diam di kolam terlalu lama ya. Jadi, karena memang saya itu karena harus banyak mengunjungi teman-teman ya. Nah, di hari kemarin itu saya mengunjunginya itu cuman satu orang, cuman si Mas saja. Tetapi nggak apa-apa lah. Buat teman-teman yang kemarin yang sudah saya telepon, saya bilang mau datang, mohon maaf sekali karena memang kenal aja ada di si Mas. Nah itu teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Hari tadi juga saya keliling-keliling dan sudah ketemu. Nah itu teman-teman ya, udah 30 menit. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin sharing seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu biayanya gratis. Kalau misalnya kalian mau datang ke rumah saya silakan, tetapi harus ada janji dulu. Saya ada di rumah Sabtu Minggu, tetapi kalau misalnya tidak ada janji, saya biasanya pure keliling ya. Kalau misalnya tidak ada teman-teman yang datang, saya pure keliling. Nah itu teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang jauh nih, Pak nih, saya itu rumahnya jauh, jadi untuk datang ke rumah Bapak itu jaraknya sangat jauh sekali. Kalian gak usah khawatir, kalian cuma nonton video saya, ikuti terus video-video saya. Nanti juga kalian lambat laun akan mulai memahami teman-teman, dan ketika kalian memahami, ya pasti di situ ada perbaikan teman-teman ya. Dan contohnya banyak sekali. Ini orang-orang yang di kolom komentar itu sekarang sudah banyak yang membaik juga. Padahal dia itu nggak ketemu sama saya juga nggak memberikan obat, saya nggak memberikan herbal karena pure saya itu tidak memberikan obat, tidak memberikan herbal, tetapi saya itu hanya mendorong agar cepat-cepat melakukan metodenya gitu, biar asam lambung dan anxiety psikosomatis ini cepat membaik teman-teman ya. Karena untuk perbaikan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tergantung daripada orangnya masing-masing. Kalau misalkan tidak melakukan ya pasti perbaikannya juga akan lama gitu teman-teman. Jadi mulailah dari sekarang gitu teman-teman, jangan dinanti-nanti, karena untuk aslam itu butuh latihan, butuh tempo. Jadi kalau misalnya butuh latihan, kapan mau kita latihnya? Kalau misalnya tidak dilatih dari sekarang, mau kapan kita melatihnya? Mau kapan timbul keberaniannya? Mental bajanya itu mau kapan timbulnya? Kalau seandainya tidak dilakukan dari sekarang. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk sharing ke saya itu gratis, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi kalian itu cukup datang saja ke sini. Nah, alamatnya kalian cari saja di Google Map, itu ada yang namanya SDN Cibabat Mandiri 3. Saya tinggal di situ. Jadi kalian nggak usah cari-cari tanya-tanya, "Pak, alamatnya di mana? Saya pengen datang." Saya jelaskan sekali lagi, saya tinggal di SDN Cibabat Mandiri 3, Kota Cimahi. Jadi kalian tinggal cari saja di Google Map. Kalian masuk ke Google Map, kemudian ketik SDN Cibabat Mandiri 3 Kota Cimahi gitu teman-teman. Nanti di situ ada alamatnya. Kalau misalnya kalian pengen datang ke sini ya silakan, tetapi kalau misalkan tidak bisa, nggak apa-apa, kalian cukup mendengarkan video-video saja, mengikuti video-video saja, perkembangan video saya. Nah makanya saya selalu bilang, tekan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian yang sebetulnya tujuannya itu ya semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sehingga membaik gitu teman-teman ya. Apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini jujur ya, rasanya itu sungguh nikmat teman-teman ya. Nikmat yang tidak terbatas, cemasnya nikmat sekali, was-wasnya nikmat sekali ya. Nah itu teman-teman, subhanallah. Ini pasti banyak yang marah nih, nikmat dari mana sih Bapak ya? Cemasnya ini subhanallah ya. Takut sekali gitu ya. Nah itu ya, jadi nikmatnya itu nikmat yang menyengsarakan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya menemani kalian lah. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung,
dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Kalau seandainya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang saya ceritakan tadi, jangan lupa yang lebih utamanya itu tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share setiap harinya tentang aslam. Tujuannya ya biar membantu kalian itu mempermudah proses pemulihannya, kemudian ya minimal menemani kalian lah gitu teman-teman, karena untuk aslam itu butuh teman, butuh sepemahaman teman-teman, karena ketika sepemahaman kita tahu, kita nyaman teman-teman ya, dan ketika kita terus nyaman ya alhamdulillah nantinya itu akan ada perbaikan teman-teman, walaupun cuma sedikit-sedikit. Dan perbaikan yang sedikit-sedikit itu ketika orang yang terkena aslam itu merasakannya itu sangat besar sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang setiap harinya kita itu mengalaminya itu penderitaan, rasa tidak nyaman. Nah ketika ada perbaikan walaupun sedikit saja, itu merupakan hal yang sangat besar. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, selamat berjumpa lagi di next videonya, masih tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sebelum saya akhiri, saya doakan teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi emosinya, kemudian moodnya, keinginannya, semangatnya, bahagianya, pokoknya tentang yang dulu itu ya, sifat-sifat kalian atau keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya tahu 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.